Kudus melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Merapatkan kaya melawat hidup kami, memperbaharui rohani kami. Merapatkan kaya rapatkan kaya jama 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 merapatkan kaya buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Roh Kudus lawat, jama, 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 jama. Setiap ikatan dipatahkan, setiap belenggu dihancurkan, kutuk-kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan, ada kemenangan. Jangan, jangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu kami ada. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Roh Kudus lawat hidup kami. Kami perlu Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Sampaikan pesan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Untuk kami menangkap pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh syukur, dengan sukacita, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami laksanakan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah pemain keyboard temenin saya. Satu aja nggak apa-apa ya. Shalom semuanya. Sudah sarapan? Utamakan sarapan ya. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi baik-baik saja. Tidak kurang suatu apa. Amin. Jasmani, rohani, dompet, dolar semuanya sehat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, hari-hari ini kita berada di masa di mana 40 hari setelah kematian Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada banyak orang. Berapa orang kira-kira? Gopek orang. Lebih ya. 500 orang lebih itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka melihat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi sementara ada kabar bahwa mayat Yesus dicuri, bahwa nggak ada kebangkitan ya dalam diri Yesus, tetapi 500
orang, 500 orang itu banyak gak sih? Ya, apalagi zaman dulu. Ya, di satu kota yang namanya Yerusalem, saudara. 500 orang kalau sekarang banyak, dulu juga lebih banyak tuh saudara. Jadi sangat banyak orang, mungkin tukang cendol, tukang somai, tukang sate, tukang parkir, ya, kemudian apalagi perbankan, petani gitu ya saudara, penggembala. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka sehingga apa? Banyak orang yang bersaksi bahwa benar Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Karena aku mengalami perjumpaan dengan Dia. Ya. Dan saya berharap kita semuanya jangan sia-siakan. Dalam hidup ini kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Kalau orang-orang zaman dulu mengalami perjumpaan, kita juga. Haleluya ya. Untuk apa? Supaya semua orang memberitakan Dia. Bahwa mayat Yesus gak dicuri. Mayat Yesus bukannya tidak bangkit. Tetapi Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan gak bisa mati. Tuhan mengalahkan kematian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Dan sekarang kita percaya kepada Yesus karena ada orang yang memberitakannya kepada kita. Sehingga hari ini kita jadi orang Kristen. Tetapi sesungguhnya kita harus tahu bahwa tujuan kita jadi Kristen bukan hanya duduk di bangku gereja. Tetapi tujuan kita jadi Kristen adalah kita harus menjadi murid Yesus. Dan murid Yesus itu kerjaannya kemana-mana memberitakan Injil kepada banyak orang. Amin. Hari-hari ini apa yang kita beritakan kepada keluarga kita yang belum kenal Tuhan? Kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, apakah kita beritakan? Kepada tetangga kita? Karena kita adalah saksi Kristus. Gampang gak kita jadi murid Yesus? Ciri murid Yesus adalah dia menjadi pemberita Injil. Kemana-mana beritain Injil. Gak gampang kan? Susah. Bisa takut. Sebab itu Yesus naik ke surga. Nah, saya ingat pesan Yesus di dalam. Oke, saya pancing dulu ya. Yesus naik ke surga untuk apa? Yang pertama. Yesus naik ke surga yang pertama adalah inaugurasi karena kemenangan Yesus atas kerajaan maut. Dia naik ke surga. Inaugurasi. Wah, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan tempat kita di surga. Ya. Yesus datang kepada Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat. Jadi saudara nggak usah khawatir, masih ada tempat nggak ya? Masih. Yesus menyediakan tempat. Yang ketiga, nah ini yang penting yang saya mau bagi. Yesus naik ke surga untuk supaya Roh Kudus dicurahkan. Ya. Nah, dalam Yohanes 14 ya. Dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 kita akan baca bersama-sama. Ini yang akan saya bagi hari ini ya. Kita baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi waktu itu murid-muridnya itu gini, Yesus jangan pergi. Kenapa sih kamu pergi? Kenapa kamu meninggalkan kita? Ada kamu aja kita diserang. Apalagi gak ada kamu. Nanti kita habis Tuhan. Babak belur kita. Sebab itu lebih baik kamu gak usah pergi. Tuhan tetap aja di sini. Tetapi Yesus katakan apa? Adalah lebih berguna bagi kamu. Yesus itu gak pernah mementingkan diri sendirinya. Dia selalu memberi, merencanakan, selalu gini, tentang kebaikan kita. Dan
Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau Yesus nggak pergi, malah nggak efektif. Nggak sebaik kalau aku, nggak sebaik kalau aku nggak pergi. Sebab itu aku harus pergi. Supaya kegunaan bagi kamu, kamu lebih diberdayakan, kamu lebih efektif, kamu lebih berguna lagi. Kenapa? Karena kalau waktu aku pergi, maka penghibur, yaitu Roh Kudus, itu akan datang ke atasmu. Ya, jadi Roh Kudus membuat kita efektif. Roh Kudus membuat kita mampu menjadi saksi Yesus. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan, memenuhi gerejanya, maka waktu itu juga gereja lahir. Jadi gereja lahir karena Roh Kudus dicurahkan. Kita harus ingat. Jadi gereja harusnya nggak bisa bergerak tanpa Roh Kudus di dalamnya. Harusnya kalau nggak ada Roh Kudus, gereja berhenti. Kenapa? Karena gereja lahir karena Roh Kudus. Gereja itu siapa sih? Saudara dan saya. Saudara dan saya akan hidup, akan bergerak, akan menjadi pemenang, akan menjadi saksi waktu hidup kita dikuasai Roh Kudus. Amin. Roh Kudus sekarang ada di mana? Setiap kita orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Di ruangan ini, tidak ada seorang pun yang di dalam hidupnya nggak ada Roh Kudus. Di dalam kita semuanya ada Roh Kudus. Masalahnya adalah gini, apakah kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita? Atau kita matikan Roh Kudus dalam diri kita dan ego kita yang menguasai kita? Karena kita merasa nggak butuh Roh Kudus. Karena kita merasa mampu. Tetapi waktu kita mengizinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, maka kita akan menjadi spiritual man, manusia rohani. Orang Kristen yang bukan agamanya Kristen, tetapi orang Kristen yang gerakannya, rencananya, tindakannya dikuasai oleh Roh Kudus. Ini yang harus menjadi goalnya kita. Yang pertama, hidup kita dikuasai Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Untuk apa? Menuntaskan amanat agung. Memberitakan Injil. Kamu adalah garam, kamu adalah terang, kamu adalah saksiku. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dimanapun kita berada, kita adalah baitnya. Ada lagu yang gak begitu populer, tapi lagu ini enak, saudara. Saya minta kunci G. Di hati inilah rumahmu. Ya, judulnya. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Amin. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dari depan yuk. Ku jadikan hati ini tuh kediamanmu, aku serahkan hidup ini
untukmu Allahku. Katakan, di hati ini mahmud, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi, di hati ini, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi, amin. Di hati ini mahmud, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Sekali lagi, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat gak sih saudara? Saya kalau nyanyi lagu ini gak mau berhenti loh. Di mana? Wah, keren sekali. Waktu lagi jaga toko, ada Roh Kudus di situ. Waktu kita lagi bekerja, ada Roh Kudus memberi kita hikmat. Sehingga kita nggak mau main ke Mangga Besar kan? Karena ada Roh Kudus. Masa Roh Kudus kita ajak main ke Jari-Jari Ampuh? Itu dekat rumah saya loh. Kalau saudara ke sono kelihatan saya dari seberang. Pasti kita mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, Roh Kudus selalu berada. Kenapa? Karena kita ini adalah baitnya. Waktu kita sadar diri kita bait Allah, gak ada suami yang akan melakukan kekerasan pada istrinya. Gak akan ada istri yang tidak menghormati suaminya. Gak akan ada anak yang berani bahasanya kurang ajar sama orang tuanya. Gak ada orang tua yang melakukan sewenang-wenang sama anaknya. Kenapa? Karena hidup kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dimanapun kita berada, Roh Kudus itu berada. Kalau gitu kita takut apa? Khawatir boleh nggak? Boleh khawatir. Tapi jangan hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Nah, fungsi Roh Kudus tadi ya, Yohanes 16 ayat yang ke-8 ya, karena Roh Kudus harus turun. Fungsinya apa? Kita baca. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 ini saudara, ini yang orang dunia lakukan. Tetapi orang yang dikuasai Roh Kudus sanggup gak melakukan ini. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menginsafkan dunia dari dosa. Ya, orang itu bisa lupa kalau ada dosa. Kalau kita bisa berbuat dosa. Sebab itu
Roh Kudus memampukan kita sebagai murid Yesus untuk kita nggak hidup dalam dosa. Ya, ada preman di depan rumah saya, daerah Kebonjeruk. Kerjaannya setiap hari mabuk, nodong, judi. Saya injilin. Mau ke gereja. Udah kondisinya jatuh bangun. Saya cariin kerjaan. Kerja udah baik. Di tempat kerjanya mabuk. Bingung kan? Ini saya terima kerja karena Pak Pendeta aja nih. Tapi di tempat kerja mabuk, saudara. Wah, melakukan kekerasan sama karyawan yang lain. Oke, saya ajak jalan-jalan misi. Dia ngumpet-ngumpet dari saya. Dia ngerokok, ngumpet-ngumpet. Terus saya panggil, saya ajak ngobrol, kenapa bro begitu? Kita udah ciptaan baru dalam Tuhan, gak boleh begitu. Iya Pak, saya itu gak kuat kalau gak ngerokok. Kalau didiemin aja kalau gak kuat Pak, saya kalau gak mabok. Gitu saudara. Banyak orang gitu kan. Udah ke gereja tahunan saudara, main perempuan gak bisa berhenti itu. Ke rumah, ke Mangga Besar aja mondar-mandir. Tapi Kristen saudara. Mabuk gak berhenti. Saya kasih tahu bro, masalahnya bukan kamu gak bisa berhenti, kamu gak mau berhenti. Kenapa? Karena roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Masalahnya kamu gak mau. Karena sudah gak mau seperti ini, ya udah saya juga lepas tangan, saya udah coba tolong kamu. Tetapi kamu, bagi saya nggak bisa, semuanya bisa asal ada kemauan. Masalahnya cuma mau atau nggak berubah, mau atau nggak bertobat. Waktu mau pasti bisa. Tapi kalau nggak mau di sebelah Yesus juga tetap berbuat dosa. Karena dia nggak mau. Jadi kuncinya apa? Mau. Putuskan. Keputusan kita itu penting. Dosa mau dilanjut atau enggak? Atau mau berhenti atau mau bertobat? Itu aja. Kenapa ya? Saya dari sono juga. Saya ambil S2 nyolong ayam. Saya maling saudara. Ya, mabuk udah pasti. Ya. Apalagi ngerokok iyalah. Tetapi waktu saya kenal Yesus, saya putuskan untuk saya berhenti. Saya mau melakukan semua yang benar. Gak pakai susah-susah. Gak ada Pak, kecut Pak mulutnya, gak bisa ini ya. Ternyata aduh rokok itu susah, gak ada tuh. Waktu mau putusin, mau berubah aja. Kenapa? Roh di dalam kita lebih besar. Amin. Minta kunci. Ini kalau merem-merem saudara saya ada nyanyi terus loh. Yesusku cinta kau, cinta kau. Yesusku cinta kau, cinta kau. Yesusku cinta kau dengan segenap hati. Yesusku cinta kau, cinta kau. Yesusku cinta kau, cinta kau. Yesusku cinta kau dengan segenap hati. Dengan
segenap hati. Waktu kita cinta Yesus, karena Yesus lebih dahulu mencintai kita, kita tahu ini, kita akan sanggup yang pertama meninggalkan dosa. Suka bohong, ditinggalin. Suka ngutang gak bayar, ditinggalin. Suka ngelakuin yang gak bener, ditinggalin. Lakukan yang bener aja. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, Roh Kudus masuk dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus untuk menginsafkan akan dosa. Ya, kemudian apa? Untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kita bisa benar. Ada orang yang datang ke gereja, jadi orang Kristen, dia nggak percaya dia bisa benar loh saudara. Daging itu lemah Pak. Nantilah 10 tahun lagi saya baru benar. Wih kelamaan. Sekarang bisa benar. Susah Pak, selama ini saya mau benar, sulit. Gak cuma sulit. Sebenarnya kita bisa hidup benar gak? Bisa. Kapan kita bisa hidup benar? Waktu kita mengizinkan Roh Kudus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Roh Kudus yang bertahta sebagai Raja dalam hidup kita. Maka gak ada yang gak bisa. Semuanya bisa. Kita bisa jadi benar. Katakan, saya bisa jadi benar. Amin. Jadi dunia teman kita gak bisa ngomong gini, kayak orang bener aja loh. Gak bisa. Karena kita memang benar. Ya. Nah, di gereja ini kan bengkel. Salah satu tugasnya gembala gereja ini adalah menegur jemaat yang gak benar. Itu esensi gereja. Kalau gembalanya gak benar gimana? Ingetin. Pak Gembala. Oh kalau sini Cik Gembala. Ini kayaknya salah Cik Gembala. Bener gak begini? Boleh gak begitu? Boleh. Tapi disampaikannya kan dengan baik. Ya, bukan nyerang, bukan menjatuhkan. Kenapa? Gembala juga manusia. Gembala butuh masukan dari jemaat. Kalau ngelakuin sesuatu yang gak tepat, boleh juga jemaat ngasih, Pak, Cici kayaknya ini enggak loh, kayaknya coba deh. Tetapi ingat, waktu gembala nasihatin jemaat jangan sakit hati. Jemaat jangan responnya negatif, ngamuk-ngamuk, banting piring di depan. Apa tuh? Salah ngerti, nggak tahu itu dapat beritanya dari mana itu? Ngamuk saudara. Itu namanya masih anak-anak. Ikut aja sekolah minggu. Kalau kita jadi Kristen ikut ibadah raya artinya kita sudah tumbuh dewasa secara rohani. Orang yang dewasa itu mau dinasehati untuk jadi benar. Amin. Orang percaya itu kan hidup berkomunitas. Untuk apa? Saling membangun, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Itu adalah esensi gereja Tuhan. Kita berkomunitas untuk itu. Nggak ada yang manusia super benar, paling benar, nggak ada. Yang paling benar cuma Tuhan Yesus. Amin. Semuanya bisa melakukan kesalahan. Semuanya boleh dikasih masukan. Dan semuanya nggak boleh anti kritik. Bisa dikritik. Boleh. Dengar aja, dikritik itu enak nggak? Nggak enak saudara. Tetapi dengar. Kritik itu seperti obat saudara. Dia pahit. Tapi waktu kita makan, itu menyehatkan kita. Haleluya. Jadi untuk benar, ya proses.
saling menguatkan, saling memberi input, saling menasihatin, maka kita bisa jadi orang benar. Yang selanjutnya, penghakiman. Kenapa sih kita harus jadi benar? Jadi benar. Bukan melakukan yang baik. Baik belum tentu benar. Tetapi benar pasti membawa kepada kebaikan. Pasti. Kenapa kita harus berubah jadi nggak benar menjadi benar? Kenapa? Karena ada penghakiman. Ya, ada penghakiman. Supaya kita nggak rugi. Kenapa? Karena semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Baik ataupun jahat. Dihakimi. Kalau kita orang udah percaya pada Yesus, maka kita akan disediakan mahkota. Ada yang mahkotanya kecil, ada yang mahkotanya gede, ada yang mahkotanya biasa, tetapi ada yang mahkotanya mewah. Tetapi itu semua tergantung dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita bangun hari-hari ini. Waktu kita mau membangun hidup kita. Mau membangun hidup kita. Untuk kita bergaul dengan Roh Kudus. Mau dipimpin sama Roh Kudus. Mau bayar harganya. Maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan disitulah kita akan gini, semakin murni, semakin murni, semakin murni. Dan pada akhirnya hidup kita akan bergerak dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-hari ini kita lihat, tanpa Roh Kudus bisa hidup benar nggak? Nggak bisa. RT 6 ada kiai, lagi terkenal loh, Ustadz. 50 santriwati jadi korban. Ustadz, saudara. Kenapa nggak ada Roh Kudus? Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Orang Kristen nggak mengadakan Roh Kudus, pendeta nggak mengadakan Roh Kudus, lari, saudara. Yang dia kejar itu bukan menjadi manusia dewasa iman. Yang dia kejar adalah keserupaan dengan dunia. Yang penting tampilannya, yang penting gengsi, ya. Semua yang dilakukan semuanya cuma demi dirinya sendiri. Tetapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan gini, melakukan hal-hal yang benar. Bisa hidup benar. Pak, itu karena ini kali Pak. Karena itu. Tapi yang botak-botak kayaknya bisa Pak. Siapa bilang? Saudara nggak baca berita? Di bandara. Ah itu saudara. Shaolin. Bahkan narkoba saudara. Makanya saya pikir, yang nggak makan daging juga dosa. Yang kebanyakan makan daging juga dosa ini. Lah bagaimana kita makan babi? Bagaimana kita makan babi bisa benar? Menurut ukuran dunia kita nggak bisa. Tetapi nggak apa-apa, kita makan babi tetap bisa benar karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan dan menyanggupkan kita untuk kita hidup dengan benar. Sebab itu orang Kristen akan selalu berjaga-jaga. Kenapa? Akan ada penghakiman. Jangan sombong. Kalau doain orang sembuh, jangan boleh sombong. Akan ada penghakiman. Sombong itu dihakimi. Kalau pimpin pujian udah bagus, nggak usah sombong. Kalau kita sudah melakukan sesuatu seakan-akan kita sudah sangat rohani, nggak usah sombong. Kenapa? Pada akhirnya masing-masing orang akan ada penilaian, penghakiman. Jangan di gereja ini merasa paling.
Yang paling suci, paling benar cuma Tuhan Yesus. Kita hamba-hambanya nggak ada yang paling. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasihati. Tapi nggak bisa paling. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus inilah yang membawa kita untuk ini. Untuk terus mendekat sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Ini Roh Kudus. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, berarti saudara nggak dikuasai Roh Kudus. Orang yang dikuasai Roh Kudus maunya dekat sama Tuhan. Maunya taat sama Tuhan. Maunya menyembah Tuhan. Hari-hari ini yang harus kita lakukan apa? Sementara dunia sedang digoncangkan, banyak bangsa lagi tergoncang. Tetapi kita harus sadar, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita ini tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara tenang aja. Nyantai saja. Keadaan kita nggak ditentukan oleh dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Itu paling penting. Saudara tahu firman Tuhan? Kita harus cari firman Tuhan. Pesan Tuhan setiap hari apa? Waktu kita dapat pesan Tuhan, kita pegang pesan itu. Dan pesan itu yang akan kita nikmati dalam hidup kita. Itu yang akan kita terima. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena, namun karena tiada pernah berubah. Tenang aja saudara. Apa firman Tuhan yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua? Pegang itu. Pegang itu. Dan firman itu akan menghidupkan kita. Memberi kita pengharapan. Memberi kita kehidupan. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita suka dekat Dia. Kita suka menyembah Dia. Waktu kita menyembah Dia, kita akan sadar gini, ada pertukaran. Waktu kita mengasihi Tuhan, Tuhan mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Kita perlu ini. Kita perlu ini. Saudara mengasihi Tuhan dan Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Ini yang membuat kita menjadi apa? Nggak hidup dalam dosa. Bisa hidup benar. Bisa tahan dalam penghakiman. Waktu kita selalu mendekat dengan Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Sekarang ini susah sekali kita untuk diam dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Hidup kita dikuasai oleh TikTok. Pak, tapi TikTok saya itu 24 jam itu rohani loh Pak. Dari khotbah ini, kesaksian ini, firman ini, stop dulu, stop. Bisa berhenti nggak? 2 jam. Tenang aja, diem, tenang, biarkan Tuhan ngomong. Karena banyak orang dikuasai TikTok, kadang Tuhan ngomong lewat TikTok. Tetapi bisa nggak tanpa TikTok Tuhan ngomong sama kita? Itu yang harus kita tunggu-tunggu loh. Kita tunggu-tunggu. Saya hari ini khotbah kan saya kemarin nggak ngasih ayat Ciati. Kenapa? Saya dapat ini baru tadi pagi jam 4. Kenapa? Saya tunggu-tunggu Tuhan. Tunggu-tunggu Tuhan, kamu ngomong apa ya Tuhan? Besok di Mangga 2 itu pesanmu apa ya? Kenapa saya mau belajar aja, menanti-nanti Tuhan. Tuhan ngomong apa, pesannya apa? Saudara, jangan hidup kita terlalu bising,
terlalu saudara, rame dengan TikTok yang masuk di kepala kita. Tetapi kita harus punya waktu untuk diam. Biarkan Roh Kudus ngomong, kita berbicara, kita menyembah Tuhan, terjadi pertukaran, kita mengasihi Tuhan, Tuhan mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan terus, waktu itu kita lakukan Yoel 2 ayat 28. Ini yang akan terjadi. Firman ini digenapi. Kita baca bersama-sama. Yoel 2:28. Kemudian, oke, udah. Yoel 2:28. Ini ya. Oh iya, nggak apa-apa, diampuni. Oke, kita baca yuk. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu, aku akan mencurahkan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara, ini bukan ujuk-ujuk. Ini kita harus bangun. Yang pertama kita sadar, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kemudian kita kejar, kita latih, maka yang terjadi akan ini. Sekarang ini, Tuhan akan mencurahkan, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dia akan membangkitkan Roh Kudus atas gerejanya, maka ke atas semua, bahkan semua manusia. Syaratnya apa? Yang penting manusia. Ya, manusia bukan? Yang penting manusia aja. Ya, dicurahkan rohnya. Orang-orang yang buka hati dicurahkan rohnya. Kemudian apa? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Saudara, saya melihat sekarang banyak orang tua yang gini, mulai ngobrol sama anaknya. Nah, ini perusahaan papa gimana nak ya? Ke depan begini, plastik lagi naik. Anaknya bilang gini, tenang aja Pak, ada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan Pak. Bernubuat saudara. Bernubuat, dan papanya waktu dengar anaknya gitu tenang. Dan apa yang terjadi? Yang harusnya pilot tidak jadi pilot. Karena ada tangan Tuhan yang membuka jalan. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mari kita belajar intim sama Roh Kudus, maka tadi Tuhan akan berikan nubuat dalam mulut anak-anak kita. Ngobrol aja sama mereka. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus ada. Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita. Waktu kita mengabaikan ini, maka kita seperti gak butuh Roh Kudus. Kita bisa dengan kekuatan kita. Ternyata bisa gak? Gak mungkin bisa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus mencari Tuhan. Hidup tersambung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Supaya hidup kita tetap benar. Membedakan benar sama yang salah itu gampang atau susah? Gampang. Masalahnya kita harus membedakan antara yang benar dan nyaris benar. Nah, ini yang butuh Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita, Dia akan memberitahukan kepada kita untuk kita mengambil keputusan yang benar. Tindakan yang benar, bukan nyaris benar, tapi yang memang benar-benar. Roh Kudus itu dahsyat. Dia luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Kita cuma cukup membuka hati. Kita cuma cukup dengar-dengaran akan suaranya. Kita cuma perlu meluangkan waktu dalam hidup kita. Kita membangun hubungan sama Dia. Dan hidup kita dipimpin oleh Dia. Kita menjadi spiritual man. Manusia rohani. Saya akan cerita atau ambil dari kisah yang luar biasa. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-39 sampai 40. Kita baca. Dan setelah mereka keluar dari air, ini maksudnya Filipus.
Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Saudara, ini cerita. Namanya transport apa ya? Jadi orang itu dipindahkan dari Depok ke Jakarta. Nggak naik bus, nggak. Ini Roh Kudus nih. Bapak Ibu kasih Tuhan, Filipus, dia begitu intim sama Roh Kudus. Begitu Roh Kudus menguasai dia, hidupnya dipimpin, perjalanannya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apa? Suatu kali Filipus disuruh baptis sida-sida. Itu di daerah Gaza. Wow. Sida-sida Ethiopia. Selesai baptis, yang dibaptis sida-sida Ethiopia baru mau naik ke kereta. Filipusnya udah gak ada. Kemana nih? Baru mau ngasih PK. Kabur. Ya, ini motivasi pelayanan masih benar ya. Kalau Filipus nungguin PK dulu gak diajak pergi tuh sama Roh Kudus. Ya. Ini habis baptis langsung pergi. Dibawa ke daerah Asdod. Saya tanya ke CEI. CEI, di Alkitab itu ada Gaza, kemudian ada Asdod. Berapa jauh itu? CEI jawab gini, sekitar 38 km jaraknya. Kan kita punya Cik Sakti sekarang, pakai dong. Dikit-dikit tanya CEI, amin. Ya tanya CEI. Saudara dikasih Tuhan, 38 km Filipus berjalan dengan Roh Kudus. Berjalan, dibawa oleh Roh Kudus. Wow. Saudara, kalau Roh Kudus sanggup lakukan ini, Dia sanggup menolong kita juga. Dia sanggup membebaskan kita, melepaskan kita dari mara bahaya yang akan mendatangi hidup kita. Pasti bisa. Karena ini karya Roh Kudus yang nyata dicatat di dalam Alkitab. Nah, tadi pagi saya juga kesaksian. Kemarin Desember, saya itu tanggal 22 pulang ke kampung. Nah, waktu saya bilang, saya pulang aja. Pelayanan Pak ya? Enggak. Saya mau pulang aja, mau tidur di rumah. Makan bakso. Sudah, mau nikmati pemandangan aja. Ya, rumah saya di Boyolali. Nah, karena pengerja dengar ini, beberapa ikut. Saya ikut. Akhirnya jadi 3 mobil. Oke. Tapi ingat ya, nggak ada pelayanan. Ini cuma mau pulang kampung aja, kita nikmatin suasana Desember, saya bilang. Oh ya, siap. Ya, udah ngumpul saudara. Tanggal 24, salah satu pelayan Tuhan ya, pengerja yang ikut ngomong gini, Pak, ada anak buah saya di kantor Pak, dia tinggalnya di Klaten. Bagaimana Pak kalau kita ke rumah dia? Saya pikir besok tanggal 24. Oke, nggak ada kegiatan apa-apa. Ya udah kita ke sana. Jam 8 dari rumah saya ke Klaten, saudara. Ya, sampai Klaten jam 11, ya kan? Udah sampai di rumahnya kan tadi pakai Mbah Google kita kan, yang nunjukin Mbah Google. Nyampe, saudara. Udah nyampe, dikasih makanan. Nah, saya bingung, saudara. Agak curiga sama bapaknya karyawan teman saya ini. Kenapa dia mepet-mepet saya terus? Mepet aja, pengen ngomong aja. Udah jam 2 mau pulang, saya ngomong, Pak, kita sebentar mau pamit, tetapi ada nggak yang kita bisa bantu doakan untuk keluarga di tempat ini? Nah, waktu saya ngomong gitu, mendadak sunyi senyap. Air mata mulai keluar dari bapak ini. Dia bilang gini, itulah Pak Pendeta, saya itu mau minta dukungan doa, karena saya sama istri sama anak saya ini punya anak laki-laki 16 tahun yang lalu mati di Kalimantan. Tetapi anak laki-laki saya ini dia nikah, dia punya anak waktu itu umur
2 tahun. Nah, sejak saat itu Pak Pendeta, anak ini sampai sekarang kita kehilangan kontak dan anak itu belum pernah datang ke tempat ini. Dan itulah yang kita doakan Pak Pendeta. Kita mau anak itu balik ke sini. Waktu dengar itu bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya oke, kita doa ya. Kita doa. Tuhan, Bapak ini sudah 16 tahun berpisah sama cucunya yang waktu itu umur 2 tahun. Dan hari itu anak ini sudah dewasa. Dimanapun anak ini berada, jamah Tuhan. Biar dia boleh pulang ke tempat ini. Karena kepulangannya sangat dinantikan oleh kakek neneknya, keluarganya di tempat ini. Ya kan? Amin. Kita pulang, saudara. Itu tanggal 24 kita pulang. Besok, saudara, kita baru mau makan siang di rumah saya, jam 11. Dikirimin foto. Pak Pendeta, terima kasih. Anak yang kemarin kita doakan, hari ini sudah pulang ke rumah. Kita makan bareng. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua gak percaya loh, saudara. Dikasih foto kita, masa sih? Dari mana bisa? Kita cuman gini, Tuhan Yesus dahsyat, Dia luar biasa, apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan tentang ada penolong dari Tuhan yang selalu menolong kita. Tetapi kadang penolong ini kita abaikan, kita anggap gak penting, kita anggap gak butuh. Sebab itu kita susah untuk benar. Kita susah untuk dekat sama Tuhan. Kita susah untuk hidup kita jadi saksinya Kristus. Kita susah memberitakan Injil. Kenapa? Karena kita mengabaikan penolong yang diutus oleh Tuhan Yesus. Mulai hari ini, mari ini biar menjadi satu-satunya kerinduan kita. Kalau ditanya pulang dari tempat ini, kamu butuh apa? Saya butuh hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Biar itu menjadi kerinduan kita, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Waktu ini menjadi satu-satunya yang kita kejar. Kita akan lihat 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, hidup kita sudah berubah. Kita menjadi pemenang dalam segala hal. Dan hidup kita akan penuh dengan kesaksian. Mukjizat yang satu dengan mukjizat yang lain. Kenapa? Bersama Roh Kudus kita tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan ragu-ragu berdoa kepada Dia, minta pertolongannya, karena Roh Kudus dicurahkan memang untuk menolong kita gerejanya di dalam kelemahan kita. Kita nggak tahu mau berdoa apa, tetapi waktu kita minta Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita kan nggak ngerti kadang mau doa apa juga nggak tahu. Bisa-bisa kita salah doa, tetapi waktu Roh Kudus yang memimpin kita akan bisa berdoa kepada Bapa. Kalau kita bingung, kita nggak ngerti, minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus yang memimpin kita, yang bisa membedakan, yang bisa memberikan kita jalan antara yang benar dan hampir benar. Itu cuma Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita minta Roh Kudus melawat kita. Orapa syikirala baralaba. Saya minta kunci di. Katakan bersama-sama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan,
saudara saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan. Tuhan aku rindu. Amin. Tuhan aku siap. Kami siap. Penuhi aku Dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Aku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Ku rindu. Kau hadir di sini saat ini, tanpa musik hanya keyboard saja katakan. rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindu zaman-zaman. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat Buka hatimu. ini, Ku rindu. Buka hatimu. Buka hatimu. Sama. 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 Jama, 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 jangan keraskan hatimu. Datang dengan rendah hati. Terima, terima. Shikarala warala 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 warala. Rindu. Kami rindu Roh Kudus. Kami rindu Roh Kudus.
Terima. Terima. Lawan, 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 lawan. Mengalir Jama memenuhi gerejamu, memenuhi gerejamu. Shikarala barala 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 barala. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdalam atas hidupku. Amin. Ku berserah Tuhan Yesus, Engkau
ibadah selesai. Tetapi kami tahu Roh Kudus tidak pernah selesai melawat kami. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami untuk menjadikan kami terang dunia ini, untuk menjadikan kami saksi dimanapun kami berada. Kuasa-Mu semakin dahsyat atas setiap kami bekerja. Kuasa-Mu akan semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Biar kami mengambil keputusan untuk lebih banyak lagi baca firman, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi menyembah Tuhan. Kami akan tambah puasa dalam hidup kami, dan kami akan melihat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat-Mu turun. Kemenangan, kekuatan, hikmat Tuhan curahkan. Terima kasih. Biar terus kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami tetap berdiri di dalamnya. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pelaksan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak mengasihi Tuhan.